Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih semua anak-anak bapak yang ganteng, yang cantik? Ada yang belum mandi itu. Gitu, lama kita tak jumpa, namun ya, itu semua tidak mengurangi rasa kasih dan sayang bapak kepada kalian semua. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat di dalam belajar kamu, untuk memotivasi kamu agar kamu menjadi orang-orang yang berkualitas gitu. Orang yang berkualitas sesuai dengan moto kita, belajar, disiplin, berakhlak. Itu. Tidak terasa pada saat ini ya, kita memasuki bulan Zulhijjah. Gitu. Bulan Zulhijjah itu yang kita kenal bulan haji. Yang mana bulan haji tersebut kita diperintahkan banyak perintah-perintah agama yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Terutama apabila masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, kita disunatkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah. Ini pelajaran yang pertama. Dan kalau kita umpamanya tidak kuat puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kita ambil puasanya itu ada yang disebut dengan puasa hari Arafah dan ada puasa yang disebut dengan hari Tarwiyah. Nah, hari Tarwiyah itu ialah pelaksanaan puasa yang dilaksanakan pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Bukan bulan nasional ya, tanggal 8 bulan Zulhijjah. Gitu. Dan tanggal 9-nya pada hari Arafah niatnya. Berarti 2 hari kita disunatkan puasa itu untuk melaksanakan puasa di bulan Zulhijjah. Yang pertama niatnya nawaitu saumagodin min yaumit tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sajaku niat puasa esok hari pada hari tarwiyah sunat karena Allah ta'ala. Yang kedua, kita disunatkan puasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah yang disebutnya dengan hari Arafah. Yang disebutnya dengan hari Arafah. Niatnya nawaitu saumagodin min yaumit arafata sunnatan lillahi ta'ala. Sajaku niat puasa esok hari daripada hari Arafah sunat karena Allah ta'ala. Insya Allah jika tidak ada halangan, untuk pelaksanaan puasa Arafah pada tahun ini, yakni pada tanggal hari Rabu tanggal 29 Juli gitu disebutnya hari Tarwiyah. Tanggal 30-nya Juli pada hari Kamis 30 Juli itu disebut hari Arafah. Nah, tanggal 31 Julinya itu disebut dengan Ayamul Idul Adha ataupun yang disebut dengan hari Lebaran. Jadi diingatkan
untuk melaksanakan puasa hari Tarwiyah pada tahun ini, yaitu bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2020, dan untuk pelaksanaan puasa Arafah yaitu pada tanggal 30 Juli 2020. Itu. Jadi malam Rabu'nya itu kita niat nawaitu shoma godin min yaumi tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Gitu. Lalu besok malamnya kita disunatkan lagi puasa, namun dengan niat yang berbeda. Niatnya nawaitu shoma godin min yaumil arafata sunnatan lillahi ta'ala. Saja ku niat puasa untuk melaksanakan hari Arafah gitu, ataupun saja ku niat puasa esok hari daripada hari Arafah sunat karena Allah Ta'ala. Itu pelajaran buat kita, dan mudah-mudahan setelah kita bisa melaksanakan puasa hari Arafah, puasa hari Tarwiyah, pada hari Jumatnya disebut hari nahar. Nahar itu artinya hari berkorban untuk penyembelihan hewan-hewan korban. Nah, mudah-mudahan kita semua memiliki gitu biaya, memiliki dana untuk membeli hewan-hewan korban, yang hewan korban tersebut nanti kita sembelih dan lalu kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya dalam kita melaksanakan korban tersebut. Nanti pelajaran untuk cara menyembelih korban, cara menyembelihnya itu mesti bagaimana, cara penyaluran hewan korbannya juga kemana, nanti kita akan bahas. Dan hewan apa saja yang boleh dipakai untuk berkorban, dan usia berapakah nanti hewan-hewan yang boleh dipakai untuk korban. Umumnya di kita di Indonesia yaitu berkorban dengan sapi, dengan kambing dan domba. Nah, kambing juga berbagai macam jenisnya. Ada jenis kambing Jawa, ada jenis kambing Garut, ada jenis kambing Benggala, dan berbagai macam jenisnya. Yang penting berkorban itu kita korbankan. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah, yaitu tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tujuannya supaya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita korbankan rizki yang kita miliki, yang kita punyai, ini semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkorban juga kita semata-mata ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Bisa, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bisa dipahami. Hukum melaksanakan korban itu ialah fardu kifayah, fardu sunat muakkad, bukannya fardu, sorry ya, gitu. Hukum melaksanakan kurban itu ialah hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan oleh hukum agama. Itu hukum agama sangat menganjurkan. Tujuannya nanti siapa orang yang banyak berkorban, dan korban tersebut akan dijadikan kendaraan kelak ketika kita akan menyeberangi jembatan Shirathol Mustaqim gitu. Dan mudah-mudahan ya nanti kita semua bisa melaksanakan kurban, kita persiapkan diri kita gitu, kita persiapkan gitu istilahnya ya. Sekarang kan korban juga bisa apa itu namanya BTN. BTN itu artinya bayar tapi nyicil ya, kredit gitu. Kalau harga sapi umpamanya sekarang ada yang 3 juta, ada yang lebih per orang. Kalau sapi itu umpamanya untuk arisan 7 orang gitu, bisa ada yang per orangnya itu 3 juta,
ada yang per orangnya itu 3,5 juta satu ekor sapinya, tergantung besar kecilnya ukuran bobot berat badannya sapi yang untuk dikorbankan gitu ya. Dan ataupun kambing juga sama. Kambing kemarin ada temen itu yang menawarkan ada kambing yang seharga 6 juta gitu. Itu kambing betul-betul kambing super gitu. Nah ini kambingnya juga harus kambing yang sudah cukup usianya, bukan hanya sekedar kambing saja gitu. Kalau kambing yang belum cukup usianya, nah ini tidak sah dipakai untuk korban. Boleh dipotong, boleh gitu, tapi namun kalau untuk korban dia belum masuk nominasi korban. Umpamanya kambing baru usia, kambing Jawa umpamanya baru usia 1 tahun gitu. Nah itu tidak sah dipakai untuk korban gitu. Itu sahnya hanya untuk ya umpamanya ya sedekah gitu, sedekah sunat. Jadi kita bersedekah itu sesuai, bukan hanya sekedar kita melaksanakan kurban saja, tetapi kita harus tahu, harus paham, dan harus mengerti maksud dan tujuan kita berkurban. Dan berkurban itu harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam pelaksanaan korban tersebut gitu. Jangan ini romannya nih udah ada yang banyak korban perasaan gitu. Itu mah korban perasaan mah korban yang tidak sah dikorbankan. Korban perasaan ya hanya cukup untuk dirasakan oleh dewek sendiri masing-masing aja dah gitu ya. Tuh ada yang bawa, ada yang belum mandi, kepaksa, wah kalau nggak pelajaran fikih ini buru-buru mandi sebab kalau ada Pak Burhan mah galak belajarnya gitu, serem gitu. Sebab nanti kalau kagak itu masuk absen semua nih. Ada yang ketahuan ya, yang absennya telat, ada yang masih diabsenkan oleh orang tuanya. Nah ini sebetulnya belajar dari rumah itu banyak sekali hikmahnya untuk melatih kepada kejujuran dan kedisiplinan kamu, baik kedisiplinan kamu ataupun juga ketegasan dari orang tua kamu ataupun wali-wali murid kamu, supaya betul-betul kita bisa mampu menerapkan yang disebut dengan belajar, disiplin, berakhlak gitu. Gitu ya. Ini semua mudah-mudahan itu aja pelajaran yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan juga bisa dipahami dan dimengerti, yakni sesuai dengan momennya kita belajar pada saat ini. Satu, kita tarik kesimpulan, kita disunatkan untuk melaksanakan puasa pada bulan Zulhijjah ataupun bulan haji dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ataupun ada lagi yang lebih utama lagi, kita disunatkan untuk melaksanakan puasa 1 hari Arafah, 1 hari Tarwiyah yang disebutnya pada hari tanggal 8 bulan Zulhijjah. Dan yang kedua, disunatkan kita melaksanakan puasa pada hari Arafah gitu, yang bertepatan dengan dari kita mulai puasanya itu nanti kalau pakai bulan nasional kita dari tanggal 29, tanggal 30 sampai tanggal 30. Nah, tanggal 31 Julinya itu melaksanakan potong korban gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa dimengerti maksud dan tujuan kita belajar. Walaupun dari rumah jangan sampai kendor, gantung istilahnya kesemangatan kamu untuk meraih cita-cita kamu. Saya yakin ya kerinduan pasti ada untuk isinya berjumpa dengan teman-teman di sekolah, bercanda, guyonan kesana kemari alam. Namun dengan keadaan kondisi seperti kayak ini, nah mudah-mudahan ini semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah ujian
yang harus kita lewati, ujian yang harus kita lalui agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Sebab khazainul muna ala qanatiril minas. Setiap perjuangan pasti akan ada rintangan, dan rintangan semacam ini bukan harus kita tinggal lari, tetapi harus kita hadapi agar kita menjadi orang-orang yang sukses dan orang-orang yang berkualitas. Itu aja pelajaran yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.